Halo semuanya, ketemu lagi sama kita bertiga di serangan balik. Di video Go. di video kali ini kita mau bahas pertandingan IPL pekan ketiga, beberapa pertandingan Liga Italia sama beberapa pertandingan Liga Spanyol. Kita langsung mulai aja deh ya. Bentar saya share screen dulu. Nah, di pekan ketiga IPL kemarin itu ada dua big match, City Arsenal sama Liverpool Chelsea nih. Kita mulai dulu dari yang City Arsenal nih. City Arsenal bisa 5-0. Gue tanya ke Bro Wei dulu nih. Menurut lu kenapa nih Wei? Si City bisa ngalahin Arsenal 5-0. Gampang aja ya. Yang satu udah punya sistem, yang satu lagi nggak tahu mau ngapain ya. Itu sih yang paling kelihatan. Jadi apa yang kalau gue lihat selama 3 pertandingan awal City itu dia kalah di Spurs. Menurut gue itu anggap aja kayak pre-season gitu. Karena mereka mungkin belum sempat ngedapetin pola, dan juga masih ada beberapa pemain baru kan siapa? Jack Grealish doang ya. Mereka masih nyari pola, dan beberapa pemain kan banyak yang belum fit kan, kayak si siapa Foden, terus lupa lagi siapa, De Bruyne, terus Mendy juga. Ya masuk ke game kedua itu dengan skema 4-3-3 false nine, ada perubahan di mana Pep itu menaruh Gabriel Jesus itu di posisi kanan, di mana dia naruh Ferran Torres itu di tengah. Nah, ternyata kalau di game lawan Arsenal ini dipasang lagi formasi yang sama, dan kayaknya sejauh ini berhasil nih dengan menggunakan skema Ferran sebagai false nine dan Jesus yang biasa dipasang sebagai target man, itu malah kontribusinya lebih baik ke kanan, menyisir ke sisi kanan, dan berkontribusi juga sama beberapa assist gitu. Nah, itu yang gue lihat sih dari City. Kalau Arsenal di sini dia kelihatan banget main super bertahan ya. Masalahnya super bertahannya dia itu nggak diimbangi sama lini belakangnya. Itu benar-benar tengahnya berantakan, belakangnya apalagi gitu, dengan gampang banget banyak ruang kosong yang dikasih ke pemain City untuk mereka itu bisa bermain ya. Data possession-nya aja kan sampai berapa? 82 banding 18 gitu. Terlepas dari kartu merah, tetapi pertahanannya Arsenal itu benar-benar serapuh itu. Gitu sih kalau gue lihat. Nah, menurut lu nih Zu, pertahanan Arsenal serapuh itu salah strategi si Artetanya atau pemainnya yang cupu nih? Dua-duanya sih, karena dia back utama mereka tuh nggak ada yang main. Satu si Gabriel sama Pablo Mari lah, kemarin udah terpuruk lah gara-gara dibully sama Lukaku. Jadi Arteta juga ini agak kaget sih, pertama kali dia pakai 5-4-1 kayaknya kan ya. Entah apa pikirannya, mungkin mau nahan 0-0 City atau seperti apa sampai mainin seperti itu. Anehnya lagi di tengahnya cuma Saka doang yang modelnya defensif. Jadi emang dari awal kayaknya nekat juga sih dia mau lawan City, tapi malah defensif, malah Pep tahu sendiri kita zamannya di Barca kalau udah dikasih tiki taka orang parkir bus ya lama-lama jebol juga, intinya sih gitu sih. Oh ya, Ben White, Gabriel, nah itu dua-duanya belum bisa main, jadi terpaksa mereka pakai Holding, Chambers yang aslinya bek kanan, Kolasinac aslinya bek kiri. Makanya jadinya ya kelihatan sendiri lah kayak begitu. Meskipun City pakai false nine ya, tapi Gundogan kita lihat sering masuk ke dalam, Bernardo Silva digantiin De Bruyne itu meskipun katanya mau pindah tapi mainnya bagus kemarin. Jesus yang nggak disangka-sangka ke kanan bisa malah lebih efektif ketimbang dia biasanya di tengah ya. Ini juga sebagai catatan, Pep baru kali ini nih, jarang-jarang nih kita lihat nih, line up-nya nggak berubah. Udah 2 match, dia nggak rotasi nih. Jarang-jarang banget ini makanya. Sterling nggak dimainin, Mahrez nggak dimainin. Agak surprise juga mungkin bagi Arteta, karena Arteta
mikir kayaknya bakal, biasa kan dia waktu dulu jadi asistennya Pep, mungkin tiap match ganti-ganti terus tuh, nggak pernah, jarang sekali si Pep pakai starting 11 yang sama 2 match berturut-turut sih. Itu sih masuk kayaknya memang dari awal. Kalau ada yang bilang Arteta ini bukan 3 pertandingan ini aja, kalau dilihat dari musim kemarin juga udah nggak jelas sih arahnya mau kemana sih. Kalau bisa dibilang beli pemain, ya Odegaard nggak butuh sebenarnya, udah ada Smith Rowe, terus Ramsdale buat apa, nggak dimainin juga, Leno tetap masih lebih bagus, kayak buang-buang duit aja. Paling Lokonga yang agak mendingan kemarin sebelumnya waktu lawan Arsenal, cuma kali ini nggak dimainin sih. Paling dari gue sih itu sih. Kalau kartu merahnya si Saka nih, ada komentar gak nih? Itu agak high foot ya, waktu masih 2-0 kalau nggak salah itu kan. Ya memang itu wajar sih karena kakinya tinggi. Ingat Saka, ingat Pogba. Gua ingetin aja sih kayak kemarin. Ntar kita bahas tuh kalau bisa tuh. Tapi 2 tackle yang mirip tapi dengan perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang beda. Iya. Gimana, weh? Kartu merahnya Saka. Sebenarnya iya memang sih dengan 2 kaki seperti itu kan yang kita lihat adalah intensitasnya ya. Intensitas biasanya kan kalau wasit itu kan melihat adalah intensitas daripada si pemain tersebut. Dia memang berniat untuk apa ngegunting atau gimana gitu. Nah, kalau emang kembali lagi ya tapi ya kan ini yang makanya kita sering diperdebatkan bahwa di Inggris itu tuh terkadang masih punya perbedaan persepsi gitu antara yang mana yang harusnya masuk kategori foul, mana yang harusnya kuning, mana yang harusnya merah gitu, straight merah apalagi gitu. Jadi kembali lagi ya ini kalau kemarin siapa sih Anthony Taylor atau siapa ya? Wasitnya. Wasitnya ya. Bukan. Ya pokoknya ya kembali lagi makanya tadi kan bahas Pogba juga sebenarnya mirip-mirip gitu. Jadi ya kalau kita ngerasa memang intensitasnya memang arahnya ke sana sih, bisa langsung straight merah gitu. Oh. Terus gimana nih? Si Arteta udah 3 pertandingan kalah tanpa cetak gol sama sekali. Apa udah pantas buat di kick nih, weh? Nah, ini kan juga sesuatu yang lucu ya. 3 pertandingan nggak pernah ngegol, terus kebobolan 9. Terus kalau nggak salah rekor terburuk Arsenal juga ya di 3 pertandingan pertama ya, panjang sejarah 100 ya. sekian tahun nih ya. 127 tahun kalau nggak salah. Ya, jadi ada tahun 50-an pernah juga kayak begini tetapi masih nyetak gol. Tapi ya udah kan sekarang kan permasalahan kan udah jelas ya. Belakangnya hancur, depannya juga nggak bisa ngegol gitu kan. Tengah artinya kan juga apa? Ya kita lihat aja nih ke depannya. Nah, kalau masih begini terus sih gue nggak yakin si Arteta akan masih tetap bisa bertahan ya karena investasi dikeluarin sama Kroenke udah lumayan gede ya. Tapi masalahnya kembali lagi nih, scoutingnya Arsenal juga itu yang dari sejak eranya setelah Wenger itu kan juga memang nggak ada yang bagus ya maksudnya ya. Paling Willian lah, David Luiz. Auba oke ya, Auba oke. Terus Lacazette masih ya, tapi mereka tuh nggak punya backbone yang kuat gitu loh, antara dari apa pertahanan sendiri, tengahnya juga nggak ada spesial dari masing-masing lini ini gitu. Jadi lo kalau misalkan udah jelek di 3 lini, ya apa yang ini bisa diunggulin, apalagi juga di sini nggak ada game changer, bench-nya juga biasa-biasa aja, sisi leadership-nya juga nggak ada. Auba tuh ngapain jadi kapten gitu kan juga udah nggak jelas gitu. Gitu sih, gue nggak yakin Arteta bisa tahan lama. Kasih dia mungkin maksimal 5 pertandingan kalau masih dengan seri ataupun kalah, ya mungkin di Oktober atau di Desember udah paling lama deh mungkin ya. Oh, begitu ya. Ini gimana nih Zu, lo ngelihat video ini nih, si fansnya Arsenal justru malah ngerayain gol keempat City nih. Iya, kita lihat udah hopeless banget atau gimana nih? Iya, kita lihat mereka kayaknya udah frustrasi ya kayak begitu, udah
Mungkin kalau lawan City ya masih wajar lah ya kalau mau dibantai ya. Tapi kan dari awal Brentford, Chelsea, habis itu City. Jadinya 3 berturut-turut sih ini udah akumulasi sih sebenarnya. Jadi ya wajar aja karena mereka memang intinya udah hopeless lah, udah no hope sih sebenarnya. Cuman ini untungnya nih selanjutnya lawan Norwich nih. Jadi bisa Arteta pembuktian lah paling nggak 19 lawan 20 nih. Sama-sama 3 kali kalah. Kalau sampai hasilnya negatif juga, gue malah nggak yakin bisa 5 pertandingan. Nextnya Norwich bisa jadi lebih penentuan ketimbang waktu lawan City. Lawan City orang sudah ngarep Arsenal kayaknya berat lah lawan City. Kalau lawan Norwich, tapi masih mainnya jelek kayak kemarin, ya siap-siap lah Arteta. Gimana, Wei? Ada pendapat, Wei? Ngelihat video ini, Ya, Wei? mungkin ini kan kayak semacam kayak apa ya? Nggak apa-apa deh, kalau perlu kalahnya semakin kalah semakin baik biar cepat diganti. Mungkin begitu. Biar cepat diganti Biar ya. cepat diganti. Tapi Kayaknya. Tapi Karena emang satu-satunya jalan buat Arsenal bangkit itu buat mesti ganti pelatih gitu. enggak juga. Kan ganti pelatih juga pemainnya masih pemain yang sama, yang bapuk-bapuk semua kayak gitu. Gue ngelihatnya betulan kasihan sih waktu dibantai City, kayak beda banget sama Arsenal waktu zaman dulu, waktu yang saingan sama MU yang invisible gitu kan. Kalau ngelihat Arsenal kayak gini, gue sebagai fans netral kayaknya anjir Arsenal sampai kayak gini sedih juga sih gitu. Nggak boleh ngomong kata-kata disensor nanti itu. Jadi Tapi gue gini, bilang efek. Ya, mau gimana tuh? Coba gimana? Kita ambil contoh tetangga sebelah lah. Lampard dipecat, Tuchel setengah musim juara UCL. Udah itu aja sih cukup. Tapi kan pemain Chelsea beda sama pemain Pemainnya Arsenal. nggak berubah. Pemain kan warisan semua. Kualitasnya beda lah, kualitas Loh, pemain Chelsea sama kualitas pemain Arsenal. Hazard dijual. Tuh, Dewi. Coba aja Tuchel disuruh Striker, tanganin Arsenal kayaknya. striker Giroud, Temi. Ya sudahlah. Gimana, Simpelnya Wes? sih, simpelnya gini nih. Nih kita ngomong dari sisi manajemen ya. Ini gambaran besar klub ini mau dibawa kemana? Gambaran besar klub ini mau dibentuk seperti apa? Ngebangunnya, artinya itu tuh nggak kelihatan gitu. Jadi daripada kita ngobatin permasalahan yaitu apakah itu manajernya, apakah itu pemain yang harus dibenahi, kayaknya mereka tuh harus kembali lagi ke big picture-nya dulu gitu. Ini mau kayak gimana sih gitu? Arahnya kemana gitu? Kalau lo emang nggak mau ya targetnya apa gitu? Apa kalau pengen bangun tim dulu? Ya udah nggak apa-apa. Kalau pengen bangun tim dulu, mungkin selama beberapa musim lo nggak akan bisa berprestasi dari sisi ada gelar ya. Tapi itu aja kan nggak jelas gitu. Iya, pemain mudanya banyak yang dilepas loh. Maitland-Niles, Willock, Reece Nelson itu udah malah dibuang-buangin. Setuju sih Pertanyaan gua terakhir kalau itu. nih seputar Arsenal nih. Menurut lu musim ini Arsenal bakalan degradasi atau enggak nih? Kalau gua bilang enggak sih. Nggak terlalu prematur untuk bilang Ya. karena ini baru 3 pertandingan, jadi masih jauh lah gitu. Masih ada 35 lagi gitu. Paling bagus bisa lolos Conference League lah tahun depan. Oke dah. Arsenal kita udahin aja kali ya. Kita lanjut ke Liverpool Chelsea. Waduh, gue sebagai fans Liverpool nih, Zu. Harusnya menang nih Liverpool nih. Sayang. Coba, Zu, kasih pandangan, Zu. Ya, ini seru ya, big match ya. Kita dari awal Liverpool dengan Liverpoolnya pressing, super pressing. Hampir 25 menit, 30 menit awal tuh hampir semuanya Liverpool, tapi kebetulan finishingnya memang nggak bagus. Di Tuchel juga udah dari awal udah tahu bakal seperti itu lawan Klopp. Jadi mereka udah incer dari counter, ninggalin Lukaku sendirian sama Havertz di nanggung di belakangnya. Beberapa kali sih kita lihat, tapi memang ya itulah hebatnya Klopp sih, sama Van Dijk sih. Van Dijk sih bagus banget mainnya itu. Jadi
Eh, Satu-satu ya bisa dibilang antara adil nggak adil ya. Babak kedua 180 derajat kartu merah itu merubah total. Tuchel terpaksa Havertz diganti. Akhirnya cuma ngandelin bola panjang, Lukaku sendirian yang mau nggak mau defensif menyelamatkan 1 poin. Ya overall ya ini adil lah bisa dibilang. Main di Anfield juga banyak fans. Gue sih sebagai fans Chelsea bangga mainnya resilient. Kita lihat kalau pas full time itu semua pada pelukan malah kalau kita lihat, karena ya ini poin yang didapat susah payah. Ada yang bilang defense wins you offense wins you the match, but defense wins you a title. Itu Siapalah ada yang kata-katanya ngomong. Ferguson itu. Ya, siapalah pokoknya ada yang ngomong gitu. Jadi Gue pikir kemarin kata-katanya mau. Enggak. parkir bus. Tapi kemarin Mendy mainnya bagus. Nah, cuman Iya, yang Mendy jadi bagus. ya jujur kartu merah ngerubah segalanya. Itu dari gue pribadi sih bilang ya penalti, tapi mungkin kuning lah, jangan merah lah. Kalau itu pasti lebih seru babak keduanya. Sayang gara-gara kartu merah babak keduanya jadi agak kurang seru dibanding babak pertama. Babak pertama udah bagus mainnya, padahal dua-duanya Robertson, Alexander-Arnold maju terus. Fabinho jagain sendirian, itu bagus juga. Lukaku mati sama Van Dijk. Pokoknya babak pertama sih seru, babak kedua agak anti klimaks sebenarnya. Jadi cuman one way traffic. Liverpool frustrasi, Chelsea tahan body banyak. Jadi ya kalau gue sih cukup senang dengan hasilnya 1-1. Paling nggak kita nggak kalah, itu 1 point main away, ya lumayan lah. Nah, kalau kartu merah Reece James nih, Wei, menurut lo itu pantas nggak kartu merah? Katanya kan istilahnya tuh apa kemarin deliberate handball ya. Deliberate Jadi handball. gue nggak tahu tuh artinya apa tuh. Tapi Disengaja apa ya? ada kecenderungan memang tangannya bergerak sih. Memang dia sebenarnya pengen, Tangannya swing ke depan kan? karena nggak, dia sebenarnya pengen badannya itu digeser ke kanan sebenarnya pengennya gitu. Tetapi Iya. tangannya itu nggak disembunyiin ke belakang gitu. Jadi tangannya itu tetap berada di samping. Jadi dia kayaknya berusaha untuk menggunakan badannya sebagai blokernya, tetapi somehow tuh tangannya tuh dia nggak buang ke belakang. Jadi tetap dia masih taruh di samping kanan. Jadi makanya, nah itu mungkin penilaian dari wasit ngelihat itu apa namanya ada kesengajaan gitu menghalangi dengan tangan. Padahal menurut gue sih ya iya agak ini ya apa namanya cukup keras ya, langsung merah gitu. Dan itu tangannya juga bukan tangan, itu kan masih kayak sekitar lengan dengan ini ya sekitar siku ya, maksudnya tapi bagian depan gitu. Kalau gue baca komentarnya si Gary Neville sih, katanya sih harusnya itu di kartu merah sih. Soalnya dia swing ke depan. Mungkin tahu deh kalau nggak swing sama itu kan ngeblok goal opportunity gitu kan. Katanya sih pantas Ya, di kartu merah sih. ya mungkin itu Gitu. penilaian ininya ya apa namanya ngeblok opportunity goal itu tadi ya, bisa jadi. Ya, secara hukumnya memang tertulisnya begitu sih, cuman prakteknya ya agak relatif sih sebenarnya. Cuman ya emang secara hukumnya tertulisnya gitu. Itu kan kalau nggak kena tangan udah pasti masuk. Jadi awalnya Jota nyodok kena paha terus kena tangan kan sebenarnya. Seperti itu kalau nggak salah. Ya karena hukumnya seperti itu ya mau nggak mau sih. Paling Lukaku yang nih, Jo. Ya gimana? Gimana? Lukaku, oke Lukaku. Lukaku gimana nih di pertandingan kalau sebelumnya kan kayaknya superior banget nih lawan Arsenal nih. ya Tapi baru kan kelihatan lah ya. Jadi iya. kita lawan back yang mediocre, lawan back beneran yang world class. Van Dijk baru perpanjang kontrak kan kemarin juga. Jadi Iya. memang babak pertama
sempat ada 1 kali lolos dari Van Dijk, cuma 1 kali itu doang, sisanya aerial duel dimenangin Van Dijk semua. Tapi ini sebenarnya ada bagus juga, Van Dijk jadi ketarik ke Lukaku, akhirnya Havertz sama Mount agak bebas tuh. Jadi Matip kualitasnya beda lah sama Van Dijk. Jadi Havertz tuh goal cornernya sendiri kan nggak ada yang marking. Berarti dia mau flick doang sih, nggak sengaja itu juga masuk sebenarnya. Iya, itu nggak sengaja itu. Iya, mau flick ke tiang jauh, tapi tahu-taunya malah masuk. Ya intinya nggak ada yang marking, jadinya itu dia bisa bebas. Memang si Van Dijk fokusnya jadi Lukaku terus. Babak kedua ya Lukaku nggak ada kontribusi apa-apa, cuman ya karena dia sendirian juga, jadinya cuman hanya bola jauh ngarepin dia bisa menang aerial duel. Ternyata masih kuatan Van Dijk sih. Jadi memang ya tapi kita jangan lupain juga backnya Chelsea juga Aspi, Christensen, Rudiger itu solid juga. Jadi Solid. antara 3 back yang imbang dengan 1 Matip agak kurang dan tapi Van Dijk-nya bagus. Total ya memang seri ya wajar lah. Cuman yang agak disayangin malah gue sebenarnya ngelihat Firmino kan cedera tuh ya. Kante juga cedera. Jadi 2 orang itu jadi tumbal aja sih, sayang tuh. Karena ini malah menguntungkan pesaing-pesaingnya Liverpool sama Chelsea sih. Itu sih paling. Sama Mane kayaknya udah nggak sejago semusim Mane 2 agak musim lalu. emosional sih kemarin mainnya itu dia. Jadi ya kemarin lawannya Aspi kan, dia di kiri. Sebenarnya kalau salah masih banyak shoot dan segala macam tuh. Tapi Mane memang agak lawan Aspi dia agak keteteran tuh. Tapi sempat udah nyetak gol kan 1 ya kalau nggak salah ya. Yang lawan Burnley ya. Terakhir itu dia nyetak gol kan 1. Liverpool malah enaknya 3-3-nya imbang. 3 pemain depannya udah nyetak gol semua. Firmino, Jota, Mane, Salah udah nyetak gol semua. Iya, udah Bagusnya nyetak itu gol sih. semua. Setidaknya udah ada kepercayaan diri lah ya di lini depannya gitu. Iya, kecuali Minamino. Iya, Minamino. Tapi Liverpool nggak ada penyerang ini ya. Maksudnya selain Jota sama Firmino nggak ada yang bisa diganti lagi gitu. Origi. Shaqiri udah pindah ya. Shaqiri udah pindah ke Lyon. Iya, Origi nggak main ya. Origi nggak dibawa lagi kayaknya. Ya itu siap-siap aja kalau takutnya injured salah satu Salah atau Mane lah itu yang bahaya. Jadi 1-1 hasil yang so far oke lah ya. Ya kalau gue sih senang, bukan senang sih, maksudnya bersyukur aja karena itu mainnya di Anfield lawan Big Six. Ya nanti kita tunggu waktu di Stamford Bridge. Oke deh, kita next ya. Wolves lawan MU. Gimana nih, Wei? Gue ngeliat sih babak 1 kayaknya diobok-obok nih. Betul gak sih? Iya. Kalau gue boleh bilang itu beruntung aja tuh Man United bisa menang. Karena jelek banget ya mainnya. Terutama di lini tengah. Lini belakang gue rasa lumayan oke ya dengan kehadiran Rafael Varane, walaupun dia masih agak canggung, masih agak kaku ya, belum komunikasi antara Maguire itu juga masih tapi lumayan lah gitu ya. Ini kan contoh orang yang udah pengalaman ya. Tapi yang parah itu adalah di lini tengah, terutama di sektor nomor 17 pertahanan. Yang mana jadi Fred itu jadi bulan-bulanan ya. Selalu kalah body sama Traore ya. Jadi sayangnya aja kalau Wolves itu punya finishing yang bagus, pasti mereka akan menang. Kalau mereka jeleknya itu ya itu aja, finishingnya sangat jelek aja. Jadi udah mereka kan bermainnya kan ini ya direct mereka itu bermainnya dapat bola langsung direct ke depan, dapat bola direct ke depan. Kita lihat beberapa kali selain Traore, Trincao juga cukup mengancam. Cuma sayangnya lagi-lagi mereka finishingnya jelek itu aja. Jadi sampai kotak penalti itu kayak
belum dapat gitu. Ini gue mau kemana gitu. Karena ada beberapa positioning itu kayak Raul Jimenez dengan Trincao dengan Adama itu kayak bingung mau kemana gitu. Kalau itu dapat itu pasti akan mereka bisa gol. Ya ditambah lagi De Gea lagi bagus itu kan beberapa save kan, terutama save-nya si Roman Saiz yang dari corner gitu. Jadi tengahnya itu hancur banget, ya, terutama Fred. Akhirnya Paul Pogba mesti mengcover pertahanan. Jadi peran dia untuk menyuplai bola ke depan itu nggak kelihatan gitu, karena dia masih harus bantu pertahanan. Sementara dia itu bukan defensive midfielder yang bagus, dia itu sering kehilangan bola, ya kan? Apalagi kalau dia sering kelamaan kontrol bola, kehilangan bola, dan dia tuh bukan orang yang mau ngejar balik atau melakukan pressing tuh dia enggak gitu. Lalu Jadon Sancho juga nggak kelihatan ya, tapi ya namanya mungkin pertandingan pertama sebagai starter, sama sekali nggak kelihatan. Greenwood ya menurut gue juga itu dia cukup beruntung juga ya, golnya juga kan berawal dari kemungkinan foul dari Pogba karena ada 2 kaki, tetapi ya mungkin ini juga 50-50 ya, karena sebenarnya kakinya nggak kena, cuman dia kan melompat ya Ruben Neves, dia ngelompat. Iya. Lucunya itu Ruben Neves ada pause momennya dulu gitu, dia kayak berhenti dulu, dia nengok dulu, dia jatuh gitu. Nah, mungkin kalau dia langsung jatuh pada saat si Pogba itu nekel, gua rasa itu bisa foul gitu. Masalahnya dia berhenti dulu, dia mungkin dirasa masih play on, bolanya nggak di gue nih bolanya nih, ya udah di gue jatuh aja deh gitu. Nah itu sih gue bilang, dan golnya itu kan juga ketahan sama si ini kan, kipernya kan, Josesa kan. Iya, kalau nggak kena kipernya nggak masuk itu. Belum iya bisa jadi keluar itu di sisi gawang gitu. Jadi babak pertama udah pasti shot on target itu kalau nggak salah menit 55 apa 60 shot on target pertama. Boleh ke statistik nggak? Stats. Statistik, oke. Ya, nah itu. First half nih. Ya, first half juga boleh. Lihat aja tuh first half-nya. Possession boleh menang, tetapi goal attempt-nya 9-5, shot on goal 3-0. Shot on goal 3-4. Ya. Tapi ya itu dia, inilah Man United yang kita sering lihat di musim-musim sebelumnya ya. Menang lawan tim besar atau tim yang bermain terbuka dia menang, lawan tim yang low block dia kesulitan gitu. Dan memang nggak banyak pilihan di lini tengah ya, seperti McTominay cedera, terus si Matic juga mungkin dirasa, gue rasa juga naruh Matic di situ juga nggak akan menyelesaikan masalah. Dia kan lebih kaku, lebih lambat. Mungkin yang ada pilihan lain masang Fred untuk ngadepin Traore ataupun siapapun yang ada di situ. Sayangnya ya mungkin dia juga lagi nggak perform atau bukan harinya ya, sering kayak panik gitu loh mainnya. Makanya berapa kali ngejar Trincao aja sampai jatuh kan. Gitu sih untuk ini ya sih kalau gue lihat ya. Tapi sampai sekarang MU belum beli DM ya. Nah, Paul jadi nggak tuh? DM itu kita Saul juga bukan DM. Saul itu CM. ya, Saul itu sebenarnya box to box ya. Dia lebih ke box to box. Lebih malah kadang-kadang jadi sayap kiri ya. Betul. Iya. Jujur ini gara-gara kebeli Ronaldo kali, jadi udah stop. Nggak kepikiran. Masih ada 2 hari ya. Ya kita nggak tahu. Cuman kayaknya belum ada berita-berita yang heboh lagi nih. Panic buying. Iya. Besok kan sampai jam 11 malam ya. 11 malam WIB kan. Oh iya kayaknya jam 11 malam Inggris ya. Mungkin ya kayaknya, gue juga nggak. Iya benar 11 malam Inggris. Jadi di kita tuh jam 1 jam sampai pagi. Tanggal 1 jam 5 ya, jam 5 pagi lah kira-kira gitu. Ya lu taruh Ronaldo pun di sana kalau nggak ada yang nyuplai juga nggak akan ini ngasih hasil, karena Ronaldo yang sekarang bukan Ronaldo yang nyari bola, Ronaldo yang nunggu bola. Iya. Kelihatan kemarin ada gap pada saat Pogba bantu pertahanan, itu banyak sekali gap antara pemain tengah dan depan.
Bruno udah juga nggak kelihatan, jadi Bruno kan juga pengen di depan, jadi kosong banget, jadi makanya sering banget ada long ball yang long ball yang juga ke depannya pun sering banyak diblok ya. Jadi nggak long ball yang nggak dapat, main passing pendeknya pun juga nggak dapat, karena ya kembali lagi fungsi Pogba itu yang gue rasa tertarik untuk ngebantu Fred. Tapi gini-gini MU udah 28 pertandingan tandang nggak kalah ya. Iya, Pecahin rekor Arsenal. Tapi ya kita lihat lah, musim lalu itu kan nggak ada penonton, jadi ya masih mungkin away masih nggak berasa away gitu loh, nggak ada tekanan gitu. Coba kalau di ini berasa latihan ya. benar kayak training aja atau kayak pemanasan gitu, pre-season. Oke nih, ngebahas Wolves lawan MU kemarin nggak bisa lepas, mesti ngebahas 2 pemain barunya yang diturunin nih. Sancho nih, gue mau tanya kenapa Sancho di kiri, terus selanjutnya entah abis gue mau tanya Azu sebagai fans Madrid, gimana nih ngelihat Varane di MU nih? Mungkin dulu kali ya. Sancho bukan biasa di kanan Sebenarnya kalau Sancho itu kan dia istilahnya inside forward ya. Jadi dia itu memang bisa ditaruh di kiri atau di kanan. Di Dortmund tapi kakinya bagusan mana dia? Kakinya ke kanan dia sebenarnya. Tapi kan kembali lagi, sepak bola modern itu kan bermain dengan inside forward ya. Sejak zaman eranya Ronaldo bermain di sayap kiri, di Madrid itu banyak yang menggunakan taktik yang sama gitu. Jadi pemain berkaki kanan ditaruh di sayap kiri, tugasnya adalah untuk melakukan penetrasi ke baik dari sisi sayap maupun penetrasi ke dalam. Makanya kayak Marcus Rashford itu kalau ditaruh di kanan itu dia melempem, dia makanya sering ditaruh di kiri karena dia memiliki kemampuan untuk akselerasi menyisir sisi sayap gitu. Nah itu Sancho juga sama. Sebenarnya skema ini tuh harusnya bisa fluid ya. Artinya ini bukan skema yang mati gitu. Sancho bisa pindah kanan kiri sama Daniel kanan kiri ya. Iya, sayangnya karena fungsi Pogba nggak ada, akhirnya mereka bertiga nyari bola juga turun ke bawah gitu. Dan kalau gue lihat di sini juga Sancho bukan seorang sprinter, dan dia kemarin juga masih agak canggung kayaknya mainnya, sempat satu kali hampir kayak blunder juga kan waktu bantu pertahanan. Iya. Yang dia ngoper ke pemain Wolves ya? Iya, betul. Betul kan ya? Gimana Zu kalau Varane, Zu? Varane ya belum teruji mainnya lah lawannya. Sama gak kayak di Madrid? Maksudnya lawannya baru Wolves. Satu yang kelihatan sih memang itu komunikasi belum lancar tuh sama Maguire. Maguire masih kadang-kadang nunjuk-nunjuk Varane mesti posisinya kemana. Tapi overall ya dia ada yang waktu De Gea clearance itu juga dia sempat di depan gawang. Overall belum teruji sih kalau dibilang, karena beberapa kali Wan-Bissaka yang goal line clearance, Adama pun ngelewatinnya dari sisi bukan dari sisi Varane waktu itu yang ngelewatin Fred. Mungkin nanti kita akan lihat tapi di pertandingan selanjutnya, tapi pasti ini upgrade lah dibandingin Lindelof, intinya sih itu sih. Iya. Satu hal, Liga Inggris itu kan temponya lebih cepat ya dibandingin Liga Spanyol. Jadi ya dia mungkin harus perlu adaptasi dulu untuk ini nyesuaiin ritme permainannya gitu. Oke. Sekian dulu kali ya bahas Wolves MU ya. Spurs kemarin menang ya 1-0, golnya Son lagi ya. Iya, free kick. Tapi dia ini nih 3 pertandingan masing-masing cuma cetak 1 gol nih meskipun clean sheet. Ya, bahkan di antara Big Six saja nih gol paling dikit itu dia kayaknya 3. Tapi ingat ada lawan City itu. Tapi nggak akan bertahan lama. Spurs itu ini kan baru mulai ya. Kita sering lihat juga banyak klub-klub papan tengah yang suka berada di posisi 1
Musim lalu Everton ya. Everton gitu. Aston Villa, Villa, Kazu kan, dua-duanya iya. Kazu. Terus juga di Serie A kan juga Milan yang tradisinya kan bukan Milan sekarang yang memang biasa di atas kan. Atletico Madrid ya walaupun akhirnya di juara ya, cuman untuk di awal musim ini kita pasti akan melihat beberapa anomali klub-klub yang bukan tradisinya itu bisa di atas gitu. Gue ingat lagi nih Jerman, Bayern Munchen kan sempat di posisi berapa kan, walaupun eranya Hansi Flick musim lalu kan, tapi ujung-ujungnya kan tetap dia juga yang juaranya gitu, karena kompetisi liga itu kan maraton ya, jadi kita nggak bisa ngeliat cuman 3 pertandingan awal. Iya. Bolehlah. Next mungkin kita lihat hasil-hasil Liga Serie A kali ya. Gimana nih? Ada yang mau dikomentarin nggak dari Wei atau Azu? Kalau untuk Serie A sendiri sih sebenarnya kemarin bisa dibilang Yang mencolok sih ini nih. Ya, Juve dengan era pasca Ronaldo nggak ada, ya kembali lagi nih Juve yang pemainnya itu mediocre ya. Jadi gue nggak yakin dia bisa berbicara banyak ya. Artinya sekarang Juve ini juga akan setara dengan Inter. Inter juga ditinggal Lukaku, ditinggal Hakimi. Jadi sekarang sebenarnya cukup rata ya. Baik itu Milan, Juve, Inter itu cukup merata. Atalanta pun juga ya masih feeling gue masih akan jauh nih persaingannya gitu. Tetapi kemarin minggu ini tuh banyak gol, itu yang buat penonton kayak kita netral ini kan enak ngelihatnya gitu, banyak gol jadi lebih ini aja menghibur ya. Milan 4-1, AS Roma 0-4 ya. Iya betul. Lazio juga 6-1. 6-1. Meskipun baru 2 pertandingan awal, tapi tim-tim gedenya kecuali Juve sih selalu menang nih ya di 2 pertandingan awal ya. Lazio, Roma, Inter, Milan, Napoli, cuman Juve doang nih yang belum pernah menang ya Juve ya. Oh, pertama 2-2 dia sama Udinese. Yang golnya Ronaldo dianulir. Iya. Mungkin kalau gol itu dia masih bertahan tuh kalau di gol mungkin. Nggak jadi pindah. Dikesel deh kayaknya. Kalau nggak dianulir, nggak jadi pindah dia. Oke deh, sekilas aja kali ya kita bahas Italia. Next-nya Spanyol nih. Spanyol nggak ada yang mengejutkan ya. Atletico aja tuh. Ya, kebodohan kipernya Villarreal aja. Guillermo Iya tuh Rudi. kipernya ya. Sebenarnya itu komunikasi sih itu. Nggak perlu lah dia bergerak keluar gitu. Iya, lainnya sebenarnya nggak ada yang ini ya. Barcelona juga agak Memphis. Iya. Griezmann dibully katanya Memphis golin lagi itu. Untung ada dia tuh. Tapi gue senang loh ngelihat Barcelona sekarang karena permainannya itu lebih unpredictable gitu. Iya, nggak ngandelin. Dari mana aja. Gitu. Itu yang kelihatan di PSG itu kemarin Messi cuman megang berapa kali dia megang bola gitu. Messi kemarin debut ya? Iya, debut 20 menit. Sayang kita nggak ngelihat Messi, Mbappe, Neymar satu pertandingan bareng-bareng karena diganti Neymar. Jadi Real Madrid pertama ya. Iya, Real Madrid, Sevilla.